Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Gustian dari kelas SI 1B. Saya di sini akan menjelaskan ulang gitu tentang materi-materi sistem operasi. Sebelumnya saya akan men-share dulu yang baik yang pertama itu ada malware. Di sini ada penjelasan malware. Malware itu adalah singkatan dari malicious software yang merujuk pada perangkat lunak yang berbahaya yang dibuat untuk dengan tujuan merusak, mencuri informasi, atau mengganggu operasi sistem komputer atau perangkat lainnya. Nah, malware juga dapat masuk ke dalam sistem melalui berbagai cara, yaitu bisa melalui email phishing, dari link, kemudian dari unduhan yang tidak terpercaya. Ini juga ada contoh-contoh malware. Di antaranya ada virus, worm, sama Trojan horse. Nah, kemudian virus ini adalah perangkat lunak yang menempel pada file yang ada di sistem dan menyebar saat file tersebut digunakan atau dibagikan. Nah, kemudian ada worm. Worm ini mirip dengan virus, namun worm ini dapat menyebar sendiri melalui jaringan dan tidak memerlukan interaksi pengguna. Nah, yang ketiga ada Trojan horse. Trojan horse adalah program yang menyamar sebagai perangkat lunak yang bermanfaat atau tidak berbahaya, tetapi sebenarnya Trojan horse ini berisi kode yang berbahaya yang dapat merusak sistem atau mencuri informasi. Nah, yang kedua ini ada deadlock. Deadlock ini adalah situasi di mana dua atau lebih proses dalam sistem komputer yang terjebak dan tidak dapat melanjutkan eksekusi karena saling menunggu sumber daya. Dalam deadlock ini ada setiap proses yang akan menunggu sumber daya yang diinginkannya. Sementara sumber daya itu menahan sumber daya sendiri gitu. Sehingga tidak ada proses yang menyelesaikan tugasnya. Kemudian ini ada contoh deadlock dalam proses komputer. Ini ada deadlock sumber daya. Misalkan terdapat dua proses P1 dan P2. Kemudian jenis sumber daya maksudnya dan ada dua jenis sumber daya. Kemudian yaitu R1 dan R2. Research 1 dan research 2 gitu. Jika proses 1 memegang research 1 dan menunggu research 2, sedangkan proses 2 memegang research 2 dan menunggu research 1. Jeda terjadi karena kedua proses saling menunggu sumber daya yang dimiliki oleh proses lainnya. Seperti itu. Kemudian ada penjadwalan proses. Nah, penjadwalan proses ini adalah proses pengaturan dan pengaturan urutan eksekusi proses yang berjalan sesuai sistem komputer. Nah, sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur proses-proses tersebut agar berjalan dengan secara efisien dan adil. Nah, juga penjadwalan proses ini melibatkan beberapa keputusan, termasuk kapan proses dimulai dan berakhir, prioritas proses, kemudian bagaimana membagi sumber daya seperti CPU, memori, dan di antara proses-proses yang berjalan. Nah, yang terakhir itu ada RAM map. RAM map ini adalah utilitas sistem untuk memantau dan menganalisis pengguna memori fisik atau RAM yang pada sistem operasi Windows. Fungsi utama RAM map adalah memberikan informasi rinci tentang bagaimana memori digunakan oleh proses dan komponen sistem lainnya. Tujuan dari RAM map ini yaitu membantu pengguna untuk memahami dan mendiagnosis penggunaan memori pada sistem mereka
Terus ini juga dapat membantu mengidentifikasi aplikasi atau proses yang menggunakan terlalu banyak memori yang atau tidak perlu, memori yang tidak perlu. App ini juga memberikan informasi tentang penggunaan memori oleh kernel dan alokasi fisik, penggunaan memori, non-paginasi, dan informasi lainnya yang berguna dalam pemecahan masalah dan peningkatan performa. Sekian eh, penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.